Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Pada pagi hari ini senang rasanya kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau terlebih dahulu disegarkan akan firman Tuhan. Kita mau terlebih dahulu terhubung dengan Tuhan melalui membacakan satu dua ayat dari firman-Nya dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 3. Namun sebelumnya saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ayat ini, saya mau membawa saudara-saudara ke dalam satu situasi, ya. Bayangkan seseorang berdiri di tepi pantai. Saat itu ada badai datang, angin sangat kencang menerpa, ombak menghantam sangat keras, dan orang itu tetap berusaha berdiri di atas pasir. Setiap ombak datang, dia hampir terjatuh. Semakin ia melawan dengan kekuatannya sendiri, maka semakin dia akan kehilangan seimbangan. Lalu orang itu melangkah naik ke atas batu karang yang besar. Tetap posisi di tepi pantai itu juga. Hanya dari pasir dia berpindah ke atas batu. Dan dia berdiri di atas batu yang sangat kokoh itu. Saudaraku, situasinya langsung berbeda. Dia langsung tenang di atas batu itu. Saudara, bukan badainya yang berhenti, melainkan pijakannya yang berubah. Dari pasir dia berpindah ke atas batu. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali hidup kita seperti berdiri di atas pasir. Sama halnya dengan orang itu tadi. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita panik, kita cemas, kita gelisah. Karena apa? Ya karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita sama halnya dengan pasir itu membuat kita tidak seimbang saudara-saudaraku. Padahal Tuhan tidak pernah meminta kita untuk berdiri di atas pasir. Tuhan mengundang kita untuk naik ke atas batu yang teguh. Siapakah batu itu? Yaitu Yesus sendiri. Kembali kita kepada firman Tuhan. Kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Saudara boleh membuka Alkitab saudara di rumah dan saya akan bacakan dari sini. Kita akan dengarkan bersama-sama dan kita simak bersama-sama. Bunyinya demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Judul firman Tuhan yang akan kita renungkan sepanjang satu hari ini, dari pagi ini sampai beberapa jam ke depan adalah diam yang menguatkan. Apa itu diam yang menguatkan? Batu karang itu diam tapi itu dapat menguatkan kita. Ayat 2 sampai 3 di dalam kitab Mazmur 62 ini, kita semua tentu tahu, ini adalah tulisan dari hamba Tuhan Raja Daud. Raja Daud adalah seorang yang tahu rasanya badai kehidupan. Dia pernah dikejar musuh, dia pernah difitnah, bahkan dia pernah dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Namun ia menemukan satu rahasia. Bukan situasinya yang harus berubah saudara-saudaraku, tetapi tempat ia berpijak yang berubah. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang, Raja Daud itu tenang bukan karena masalahnya selesai. Dia tenang karena dia memilih berdiri di atas batu itu. Dia tenang karena dia memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Daud menyebut Tuhan itu sebagai gunung batu. Gunung batu tidak pernah panik saat badai datang. Benteng tidak runtuh karena teriakan musuh. Itulah yang menggambarkan Tuhan. Saudaraku, kalau dasar hidup kita adalah Tuhan, kita mungkin diguncang, diterpa, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak akan pernah jatuh. Kalau kita menyimak Mazmur 62 ayat 2 dan 3 ini,
ada satu kata yang diulang-ulang di sana. Saudaraku bisa perhatikan ayat ini, kata apa itu? Yaitu kata hanya. Hanya. Bukan Tuhan yang ditambah, bukan Tuhan ditambah yang lain, tetapi hanya Tuhan. Tuhan bukan sebagai pilihan terakhir, tetapi hanya Tuhan. Ya. Tuhan sebagai satu-satunya sandaran utama kita. Tuhan itu bukan sebagai tambahan. Ya. Ketika pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku yang terkasih, tidak ada manusia yang terluput dari masalah. Tidak ada manusia yang terluput dari pergumulan. Mungkin satu hari ini kita akan menghadapi banyak masalah. Situasi yang akan kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi itu terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Jadikan Tuhan sebagai tempat sandaran kita, sama halnya dengan Raja Daud. Kita tidak akan goyah. Bukan situasinya yang kita rubah. Kita tidak bisa menghalangi pergumulan datang kepada kita. Memang setiap orang tidak suka itu datang, tetapi kita juga tidak dapat menghalanginya. Kadang-kadang itu datang di luar dari dugaan kita. Yang bisa kita lakukan adalah tempat berpijaknya kita itu siapa? Tempat bersandarnya kita itu siapa? Apakah kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kita mengandalkan Tuhan sebagai sandaran kita, sama halnya dengan Raja Daud. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai ajakan kepada kita pada hari ini, apapun yang kita akan hadapi beberapa jam ke depan nanti, dalam satu hari ini, dalam segala aktivitas kita, bersandarlah kepada gunung batu itu. Jadikan dia sebagai benteng kehidupan kita, yaitu Tuhan kita. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk selalu berpijak kepadanya. Dari pasir pindah ke batu. Dari kecemasan menjadi percaya. Dari panik kita akan menjadi orang yang tenang. Diam yang menguatkan, itulah Tuhan sebagai batu karang kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kalau kita selalu berpijak kepada gunung batu itu, badai boleh datang. Pergumulan boleh kita hadapi pada saat ini. Tetapi hidup kita tidak akan runtuh. Hidup kita akan selalu tenang. Karena kita selalu ditopang oleh Tuhan yang sudah menjadi sandaran kita sepanjang hari ini. Jadikan Tuhan sebagai sandaranmu, maka hidup kita sepanjang hari ini akan tenang dalam melakukan segala aktivitas kita. Kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian kita hari ini dan kita terhubung selalu dengannya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Baiklah saudaraku, saya rindu untuk mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah pencipta kami. Kami mau hanya bersandar kepadamu sepanjang hari ini. Pada pagi hari ini kami mau menghubungkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah satu hari ini dalam segala aktivitas kami, berkat Tuhan menjadi bahagian kami. Penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami dan tuntunan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala kegiatan kami, kesehatan kami, segala rencana kami ke dalam tangan kasih, kemurahan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau mengampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.